Kita semua pasti pernah menghadapi badai konflik internal yang bisa mengancam perdamaian kita. Termasuk Anda, tentu saja. Saatnya bagi Anda untuk tidak lagi kehilangan ketenangan hanya karena orang lain atau situasi yang muncul di sekitar Anda. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil kendali, mengingatkan diri sendiri untuk tidak terjebak dalam kekacauan atau kebisingan yang berusaha mendominasi. Video ini bukan untuk mereka yang puas dengan bereaksi secara impulsif, yang membiarkan frustrasi, kemarahan, atau kecemasan menguasai hari-hari mereka. Ini ditujukan untuk Anda yang ingin menjadi penguasa emosi sendiri, yang siap untuk mengubah cara menanggapi dunia. Ketenangan bukanlah sekadar kemewahan atau kebetulan. Ini adalah rahasia yang hanya sedikit orang ketahui dan mereka latih. Anda bisa menjadi salah satunya. Mari kita mulai dengan komitmen pada diri sendiri untuk mengulangi frasa ini di kolom komentar. Ketenanganku bergantung padaku. Kenapa? Karena menyatakan niat Anda memperkuat pikiran, mendorong Anda untuk menegaskan kembali kekuatan Anda, dan memprogram ulang cara berpikir Anda. Ini adalah langkah sadar untuk mengingat bahwa ketenangan sejati berasal dari dalam diri Anda dan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar. Lakukanlah, karena hanya dengan cara itulah Anda akan mulai membangun kekuatan yang diperlukan agar tidak pernah kehilangan ketenangan. Bab 1. Bernapaslah sebelum menjawab. Sebelum menjawab, sebelum mengangkat suara, sebelum menulis pesan, atau membuat keputusan yang mungkin Anda sesali, berhentilah sejenak, 1 detik. Bernapas. Ini bukan sekadar saran ringan, tetapi alat nyata yang kuat dan dapat Anda gunakan setiap saat. Coba pikirkan, berapa kali Anda bereaksi tanpa berpikir dan kemudian menyesalinya. Komentar yang Anda lontarkan bisa seperti anak panah, pukulan keras yang sebenarnya tidak Anda maksudkan. Saat-saat ketika Anda tidak menjadi diri sendiri, atau lebih baik lagi, saat Anda kehilangan kendali. Bernapas. Meski tampak sederhana, tidak semua orang melakukannya dengan benar. Ada perbedaan antara bernapas untuk bertahan hidup dan bernapas untuk mengatur diri sendiri. Para stoa tahu betul akan hal ini. Mereka memahami pentingnya jeda antara stimulus dan respons. Disitulah kelahiran kebebasan terjadi. Bereaksi tidak sama dengan menjawab. Bereaksi bersifat otomatis, sedangkan merespons adalah tindakan kesadaran. Dan semuanya dimulai dengan bernapas. Bayangkan suasana di mana Anda terjebak dalam kemacetan, terlambat, dan tiba-tiba seseorang meneriaki Anda. Segala sesuatu dalam diri Anda ingin membalasnya. Namun, di saat itu, Anda memiliki pilihan. Biarkan diri Anda terbawa arus, atau berhenti sejenak, tarik napas, dan dapatkan sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, kekuatan. Mengapa bernapas dengan perhatian bisa mengubah detak jantung dan pikiran Anda? Karena itu adalah tindakan kepemimpinan. Cobalah, dan lain kali Anda merasa marah, ingat untuk bernapas. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 4, tahan, dan hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali dan amati bagaimana sesuatu yang tampaknya tak terkendali menjadi lebih teratur. Ini bukan tentang menahan diri, tetapi memberi diri Anda ruang untuk memutuskan apakah emosi tersebut pantas untuk dikeluarkan dan bagaimana cara melakukannya. Setiap kali Anda bereaksi tanpa berpikir, Anda menyerahkan kedamaian Anda. Anda menyerahkan kontrol atas hari Anda, energi Anda, dan pikiran Anda. Ingatlah, karakter sejati ditunjukkan dengan bernapas ketika segala sesuatu dalam diri Anda ingin terbakar. Seperti yang dikatakan Epictetus, ini bukan tentang hal-hal yang mengganggu kita, tetapi tentang pendapat yang kita miliki tentang mereka. Jika Anda tidak memberi diri Anda ruang itu, penilaian Anda akan berawan dan tindakan Anda mungkin salah. Beristirahatlah sekarang. Bernapas. Amati bagaimana tubuh Anda berubah. Apakah bahu Anda tegang? Biarkan mereka santai. Apakah rahang Anda mengatup? Tenangkan. Apakah pikiran Anda dipenuhi dengan banyak hal? Amati bagaimana mereka mulai tenang. Ini lebih dari sekadar waktu istirahat. Ini adalah cara untuk terhubung kembali dengan diri Anda. Latihlah diri Anda dalam situasi kecil. Ketika seseorang memotong jalan Anda, ketika pasangan Anda mengucapkan sesuatu yang membuat Anda merasa kesal,
atau ketika bos Anda meminta sesuatu yang tidak adil. Alih-alih bereaksi impulsif, berhenti, bernapas, lalu pilih respons Anda. Kebiasaan ini tidak terbentuk dalam semalam. Anda mungkin akan melupakannya atau bereaksi tanpa bernapas. Tetapi jika setiap hari Anda mencoba, bahkan hanya sekali, sistem saraf Anda akan mulai memahami bahwa ada cara baru untuk berfungsi. Tubuh Anda akan belajar bahwa tidak semua yang mengganggu membutuhkan respons segera, dan pikiran Anda seiring waktu akan menjadi lebih jelas dan lebih tegas. Dengan bernapas sebelum menjawab, Anda tidak hanya akan mendapatkan kedamaian, Anda juga akan mendapatkan rasa hormat. Pertama, dari diri sendiri, kemudian dari orang lain yang mulai menyadari bahwa Anda tidak mudah digerakkan, bahwa Anda tidak bereaksi seperti kebanyakan orang. Ada sesuatu dalam diri Anda yang tetap stabil, bahkan di tengah kekacauan. Jadikan ketenangan Anda sebagai baju zirah internal, karena di dunia di mana semua orang bereaksi, satu-satunya yang bisa bernapas adalah pilihan. Pilihlah, karena bereaksi adalah rahasia untuk tidak pernah kehilangan ketenangan Anda lagi. Bab 2. Rasakan tanpa membiarkannya memengaruhi Anda. Tidak semua yang datang kepada Anda harus tetap bersamanya. Kita dikelilingi oleh opini, gerak tubuh, sikap, kata-kata, dan keheningan. Setiap hari, banyak orang, baik yang dekat maupun yang tidak, memancarkan sinyal ke arah Anda. Beberapa baik, beberapa membingungkan, banyak yang tidak nyaman. Terkadang itu adalah frasa buruk, kata-kata lain, kritik yang disamarkan sebagai nasihat, sikap dingin, atau bahkan pesan yang tidak terjawab. Itu bukan untuk Anda, tetapi tetap saja bisa menyakitkan. Dan tanpa Anda sadari, Anda mengambil semuanya. Anda membiarkannya masuk, membawanya pulang, ke tempat tidur, ke kamar mandi, dan ke kantor. Anda tinggal bersama frasa itu, memikirkannya, menganalisisnya, dan membiarkan hal itu mengambil kedamaian Anda. Tapi seharusnya tidak demikian. Anda bukan kapal kosong yang menunggu dunia untuk mengisinya. Anda tidak berkewajiban untuk menyerap semua yang orang lain lepaskan. Anda bisa melihat tanpa harus mempertahankan, mendengarkan tanpa menyimpan gema, merasakan tanpa harus mengisi daya, dan memahami tanpa membiarkan itu memengaruhi pusat Anda. Bayangkan Anda memiliki pintu internal. Anda memutuskan apa yang masuk. Apakah Anda akan membiarkan seseorang membuang sampah ke dalam rumah Anda? Tentu tidak. Jadi, mengapa Anda melakukan hal yang sama dengan kata-kata orang lain? Para Stoa berbicara tentang ini sebagai salah satu tindakan kebebasan terbesar. Bedakan mana yang milik Anda dan mana yang bukan. Yang termasuk dalam lingkup internal Anda adalah sikap, penilaian, keputusan Anda. Sedangkan yang berada di luar diri Anda adalah humor orang lain, kritik mereka, dan emosi yang meluap-luap. Segala sesuatu yang bukan milik Anda berada di luar kendali Anda. Jika tidak berada di bawah kendali Anda, mengapa memberinya kekuasaan? Mungkin Anda pernah mengalami ini. Anda memasuki suatu tempat dengan energi positif, tetapi tiba-tiba merasa tidak nyaman. Atau seseorang menyapa Anda dengan dingin, dan itu cukup untuk meragukan diri sendiri sepanjang hari. Berhenti di situ. Itu bukan tentang Anda. Itu berbicara tentang mereka, tentang harinya, beban pikirannya, tentang kebingungannya. Tanyakan pada diri Anda, ini milikku atau milikmu? Apakah saya meminjam? Jika bukan milik Anda, biarkan saja. Ini bukan untuk diabaikan, tetapi untuk diletakkan di tempat yang semestinya, di luar diri Anda. Ini memerlukan latihan karena kita terbiasa menyerap segalanya dan bereaksi, tetapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Seseorang yang bertindak marah tidak bereaksi terhadap Anda, tetapi dari rasa sakitnya sendiri. Jika Anda tidak penuh perhatian, Anda mungkin akan bertindak sama. Disinilah rantai penderitaan dimulai. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, jangan langsung menjawab. Berhenti, bernapas. Tanyakan pada diri Anda, apakah kalimat ini benar atau hanya proyeksi dari orang lain? Perlukah saya membela diri, atau bisakah saya membiarkan ini terjadi? Lihatlah orang lain sebagai cermin yang pecah. Mereka mencerminkan sesuatu, tetapi tidak selalu mencerminkan kebenaran. Anda memiliki hak dan tugas untuk memilih gambar mana yang akan Anda terima sebagai nyata.
Epictetus mengatakan, bukan apa yang mereka katakan kepada Anda yang menyakiti Anda, tetapi apa yang Anda pikirkan tentang apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, itu hanya menyakitkan jika Anda terus menyimpannya. Ambil kontrol perbatasan internal Anda. Bayangkan diri Anda sebagai rumah yang bersih dan rapi. Anda memilih siapa yang masuk, berapa lama mereka tinggal, dan apa yang dapat terjadi. Jangan biarkan komentar apapun masuk tanpa menyaring. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuat kekacauan di dalam diri Anda. Anda bisa mendengarkan tanpa menyerap. Anda bisa hadir tanpa larut. Selama minggu ini, setiap kali Anda merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, jangan menyangkalnya. Awas. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar penting bagi saya? Apakah ini milik saya? Apakah ini mengatakan sesuatu tentang saya? Atau hanya tentang orang yang mengatakan atau melakukan hal tersebut? Apa jadinya kalau saya tidak menganggapnya sebagai hal yang pribadi? Ketika jawaban datang, Anda akan melihat bahwa banyak dari penderitaan Anda datang karena membiarkan segalanya terjadi di luar masuk tanpa izin. Hari ini Anda dapat memutuskan sesuatu yang berbeda, memahami segala sesuatu, menyerap hanya apa yang bangkit, dan membiarkan sisanya lewat seperti seseorang yang melihat hujan lewat jendela. Anda tidak di sini untuk menjadi tempat pembuangan sampah emosional siapapun. Anda di sini untuk menjaga pikiran Anda tetap jernih, hati Anda tegas, dan energi Anda bersih. Dan begitulah dimulai. Anda belajar untuk berkata pada dunia luar, aku melihatmu, tapi aku tidak menerimamu. Bab 3. Hindari diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang, diam adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Anda ada di sana, tenang, melakukan hal Anda, dan seseorang melemparkan komentar provokatif. Sebuah kritik terselubung, frasa pasif-agresif, nada yang bermuatan. Itu membuat Anda tidak nyaman. Dorongan Anda jelas, menjawab, mengklarifikasi, membela diri. Tanpa Anda sadari, Anda terjebak dalam argumen yang tidak Anda cari, tetapi kini menghabiskan energi Anda. Sudah berapa kali Anda melewati itu? Berapa kali Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan di sini? Itulah yang terjadi ketika Anda hidup dalam mode reaktif, ketika Anda merasa perlu benar, atau mempertahankan sudut pandang Anda lebih kuat daripada keinginan Anda untuk perdamaian. Jika Anda membaca ini karena Anda tidak ingin percikan kecil menyalakan api dalam diri Anda, lihatlah sekeliling. Banyak orang hidup berdebat tentang segala hal, di jejaring sosial, dalam rapat, di hubungan. Semua orang ingin mengatakan kata terakhir, memenangkan argumen, menjadi benar. Tetapi apa keuntungan dari semua itu? Tidak ada. Karena tidak ada piala untuk itu. Hanya kelelahan, frustrasi, dan energi yang bisa Anda gunakan untuk tumbuh, menciptakan, dan mencintai, sia-sia meyakinkan seseorang yang bahkan tidak mau mendengarkan. Para Stoa memahami hal ini dengan jelas. Jangan berdebat tentang segala hal. Tidak semuanya layak untuk energi Anda. Tidak semua opini membutuhkan tanggapan. Terkadang hal paling bijak yang dapat Anda lakukan adalah diam, tersenyum, dan melanjutkan. Ini bukan kepengecutan, ini adalah pilihan. Anda mengatakan, kedamaian saya lebih berharga dari argumen ini. Anda mengakui bahwa beberapa konflik hanya berfungsi untuk mencuri pusat Anda, dan Anda tidak akan rela kehilangannya demi hal yang sangat kecil. Sebelum membahas, tanyakan pada diri Anda 3 hal sederhana tapi kuat. Apakah ini sepadan dengan energiku? Apakah ini bisa mengubah sesuatu yang nyata? Apakah ini percakapan atau perang yang terselubung? Jika jawaban Anda adalah tidak untuk ketiga pertanyaan itu, mundurlah, bernapaslah, amati, dan pilih diam. Keheningan bukan berarti menyerah, tetapi kebijaksanaan. Contoh konkret. Bayangkan Anda berada di tengah makan malam keluarga dan seseorang melempar komentar klasik bahwa generasi Anda tidak tahu apa-apa. Anda tahu itu datang dengan niat, dan Anda bisa membongkar poin demi poin, tetapi Anda juga tahu bahwa pembicaraan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini hanya akan meningkat. Ini hanya akan menyakitkan. Jadi, Anda melihat. Anda tersenyum jika Anda mau. Anda mengganti topik pembicaraan atau tidak melakukannya. Anda merespons, bukan karena Anda tidak melindungi diri dari argumen, tetapi karena Anda tidak lagi perlu membuktikan apapun, karena Anda belajar bahwa energi Anda adalah sakral dan tidak semuanya berharga. Latihan praktis.
Dalam beberapa hari ke depan, setiap kali Anda merasakan keinginan untuk terlibat dalam diskusi, ambil jeda selama 5 detik. Hitung secara mental. 1, 2, 3, 4, 5. Selama detik-detik itu, pikirkan, perjuangan ini sepadan dengan kedamaian saya. Sebagian besar waktu, jawabannya jelas, tidak. Ketika Anda mulai menerapkan ini, Anda akan menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya bukanlah berbicara lebih banyak, tetapi tahu kapan tidak berbicara sama sekali. Bahwa kedewasaan emosional tidak diungkapkan dalam kemenangan, tetapi dalam menyerah pada kemenangan ketika tidak ada hal penting yang dapat diperoleh. Anda tidak di sini untuk meyakinkan semua orang, atau untuk memperbaiki setiap kesalahan orang lain, atau untuk menanggapi setiap serangan. Anda di sini untuk hidup dengan jelas, fokus dan dengan arah. Itu berarti belajar untuk memilih pertempuran dengan kecerdasan. Karena beberapa pertempuran dimenangkan dengan pertarungan, tetapi yang paling penting dimenangkan dengan tidak bertarung sama sekali. Bab 4. Transformasikan cara berpikir, bukan fakta. Ada saat-saat ketika dunia tidak bergerak, tetapi pikiran Anda tidak berhenti. Anda terjebak dalam frasa yang diucapkan seseorang, dalam sebuah gerakan yang tidak Anda harapkan, atau dalam sebuah keputusan yang menjadi bumerang. Di sanalah Anda memikirkan hal yang sama, menghidupkan kembali pemandangan, dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, yang menyakiti Anda bukanlah fakta, melainkan cerita yang Anda bangun dari fakta tersebut. Ini adalah hal yang sangat sedikit orang ingin terima. Bahwa apa yang paling menyakitkan bukanlah apa yang terjadi, tetapi makna yang kita berikan padanya. Bayangkan seseorang tidak menjawab pesan Anda. Faktanya sederhana. Sebuah pesan tidak ada jawaban. Tetapi pikiran Anda memperumitnya, mengabaikan aku tidak berarti lagi baginya. Dalam sekejap, kelalaian sederhana itu menjadi beban emosional. Disinilah kebenaran yang kuat muncul. Anda tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi, tetapi Anda memiliki kendali atas cara Anda melihatnya. Itulah kuncinya, alatnya, kebebasan sejati. Kaum Stoa merasakannya. Seneca menuliskannya dengan jelas. Kami tidak menderita akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi berdasarkan apa yang kita pikirkan tentang mereka. Dan pikiran itu, teman, adalah tanggung jawab Anda. Ini bukan tentang menyangkal apa yang Anda rasakan, tetapi tentang belajar untuk mempertanyakannya, untuk mengamatinya dengan lebih sadar dan tanpa drama. Jika tidak, Anda akan hidup sebagai tawanan cerita Anda sendiri. Banyak dari cerita tersebut bahkan tidak benar. Pernahkah Anda merasa seseorang mengecewakan Anda, dan bukannya melihat tindakan itu sebagai sesuatu yang tepat waktu, Anda mengubahnya menjadi narasi tentang diri Anda? Aku tidak cukup. Ini selalu terjadi padaku. Tanpa disadari, pengalaman itu terisolasi menjadi satu lagi ujian dari keyakinan yang sudah Anda pikul. Tetapi itu bukanlah kebenaran. Itu adalah konstruksi. Dan apa yang dibangun dapat dibangun kembali. Disinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai, tidak dengan afirmasi ajaib, tetapi dengan kejujuran, latihan, dan kebiasaan melihat apa yang Anda pikirkan dan menantangnya. Saya bersedia. Setiap kali ada yang menyakitkan, berhentilah. Ulangi, ini menyakitkanku. Tanyakan pada diri sendiri, cerita apa yang aku ceritakan pada diriku sendiri? Apakah ini satu-satunya cara untuk melihatnya? Apakah interpretasi lain mungkin bisa meringankan tempatku untuk menyakitiku? Misalnya, bos Anda mengoreksi Anda di depan orang lain. Itu menyakitkan ya, tetapi itu adalah serangan atau kecanggungan emosional di pihak Anda. Itu tidak berarti Anda tidak berharga. Itu hanya berarti Anda masih bisa meningkatkan sesuatu. Anda merasa memalukan, atau Anda yang memilih untuk merasakannya seperti itu. Ini bukan penipuan diri sendiri. Ini perspektif. Ubah cara berpikir Anda. Itu tidak menghilangkan realitas, tetapi mengubahnya. Ini mengubah berat Anda. Ini membuatnya dapat diatur dan memberi Anda kembali kekuatan. Berikut adalah latihan mental yang harus dilakukan. Dalam situasi yang membuat Anda tidak nyaman, buatlah 3 versi berbeda dari fakta tersebut. Versi netral, tanpa penghakiman, hanya fakta. Versi penuh kasih, berusaha untuk mengerti orang lain. Versi strategis, mencari cara untuk belajar atau berkembang. Misalnya, seseorang mengganggu Anda saat berbicara.
Versi netral. Dia menyela dan mengerutkan kening. Versi penuh kasih. Mungkin dia mengalami hari yang buruk. Versi strategis. Aku akan menunggu sebentar lagi untuk melanjutkan agar lebih jelas. Ketika Anda berlatih dengan cara berpikir seperti ini, Anda tidak menyangkal apa yang terjadi, tetapi Anda memilih tempat di mana itu akan hidup dalam diri Anda. Percayalah, tidak semuanya pantas untuk menetap di jiwa Anda sebagai luka. Beberapa hal memang layak untuk diperjuangkan, sementara yang lain bisa berlalu seperti daun yang tertiup angin. Terkadang itu bukan urusan Anda. Sejarah adalah sejarah yang perlu diperbaiki. Cara Anda menceritakannya adalah kunci. Narasi itu Anda tulis setiap hari dengan setiap pikiran, dengan setiap jawaban yang Anda pilih untuk memberi atau tidak memberi, dan dengan setiap keheningan yang Anda putuskan untuk gunakan sebagai tempat berlindung dari reaksi. Mengubah cara berpikir Anda bukanlah tujuan. Itu adalah latihan sehari-hari, otot yang tumbuh lebih kuat seiring waktu. Karena selama dunia tetap seperti ini, tidak terduga, menantang, tidak lengkap, pikiran Anda bisa menjadi apapun yang Anda pilih, penjara atau benteng, terserah Anda, terserah. Bab 5. Menerima bahwa orang lain tidak akan bertindak seperti Anda. Cepat atau lambat, seseorang akan mengecewakan Anda, bukan karena mereka menginginkannya, tetapi kadang-kadang Anda tidak bisa bertindak dengan cara lain. Di saat itulah Anda merasa luka terbuka, bertanya pada diri sendiri mengapa. Mengapa dia tidak menanggapi seperti yang Anda lakukan? Kenapa dia tidak menghargai apa yang Anda berikan padanya? Jawabannya, meskipun sulit untuk diterima jelas, tidak setiap orang memiliki tingkat kesadarannya masing-masing. Semakin cepat Anda memahami hal ini, semakin cepat Anda berhenti menderita karenanya. Mudah untuk memproyeksikan diri Anda ke orang lain, mengasumsikan bahwa jika Anda membantu, orang lain juga akan membantu. Jika Anda setia, yang lain juga akan setia. Jika Anda peduli, mereka juga akan peduli kepada Anda. Tetapi itu adalah ilusi yang berbahaya. Jika Anda tidak menghancurkannya, Anda akan terjebak dalam ekspektasi yang tidak terpenuhi, yang melelahkan dan menjadi hakim dunia yang tidak pernah berjanji akan terlihat seperti Anda. Yang benar adalah ini, Anda dapat melakukan berbagai hal dari integritas, tetapi tidak ada seorang pun yang berkewajiban untuk mengembalikan hal yang sama kepada Anda, karena semua orang bertindak dari sejarahnya, lukanya, dan kekosongannya. Seringkali, apa yang Anda sampaikan dengan jelas, orang lain menerimanya dengan kebingungan. Apa yang Anda sadari, orang lain akan mengartikan sebagai tekanan. Anda tidak bisa memaksa siapapun untuk memiliki hati seperti yang Anda miliki. Anda tidak bisa mengajarkan empati dengan contoh. Anda tidak dapat memaksakan timbal balik. Dan yang terutama, Anda tidak bisa melukai diri sendiri dengan menunggu orang lain yang lebih tidak sadar untuk bertindak dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan. Apa yang bisa dan harus Anda lakukan adalah memutuskan dari mana Anda akan tampil. Dari kekecewaan atau dari keyakinan. Dari klaim atau dari rasa sakit. Bertindak dari keyakinan berarti teruslah menjadi diri Anda sendiri, bahkan jika tidak ada orang lain yang menghargainya. Itu berarti membantu tanpa menunggu tepuk tangan. Itu berarti menetapkan batasan tanpa dendam. Itu berarti memberikan yang terbaik, bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda memilih untuk melakukannya. Ini bukan kenaifan. Ini adalah memiliki arah internal. Tentu saja, Anda dapat berhenti memberi ketika orang lain menunjukkan bahwa mereka tidak tahu cara menerima. Anda bisa mundur, melindungi diri Anda, menyesuaikan energi, tetapi bukan dari kebencian. Lakukanlah karena cinta pada diri sendiri. Lakukanlah untuk tidak terus-menerus berdarah karena ikatan yang tidak mendukung Anda. Lakukanlah karena Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk bertindak baik agar Anda bisa berdamai. Latihan sederhana. Ketika seseorang mengecewakan Anda, jangan lari untuk mengeluh atau meminta penjelasan. Lakukan dalam pikiran Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya harapkan? Ulangi frasa ini. Itu milikku, harapan bukan kewajiban. Sesuaikan penyampaian Anda, bukan esensi Anda, tetapi ya, frekuensi Anda. Karena energi Anda adalah sakral dan tidak boleh tersedia untuk mereka yang tidak tahu cara merawatnya.
Menerimanya itu menyakitkan, awalnya ya, tetapi kemudian membaik. Karena ketika Anda melepaskan ilusi bahwa semua orang harus bertindak seperti Anda, ada sesuatu di dalam diri Anda yang dilepaskan. Anda membiarkan diri Anda mengamati tanpa menyerap, mencintai tanpa melekat, menjadi tanpa kehilangan diri Anda. Dan itu, pembaca yang budiman, adalah kematangan emosional. Ini adalah stoicisme dalam bentuknya yang paling murni. Anda tidak di sini agar orang lain bertindak seperti Anda. Anda di sini untuk bertindak sesuai keputusan Anda, meskipun yang lain tidak melakukannya. Itulah tanggung jawab Anda, itu saja. Kebebasan Anda, dan itulah yang membuat Anda terus maju utuh, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Bab 6. Gunakan kontrol fisik untuk menenangkan pikiran Anda. Hentikan sejenak. Tutup mata Anda jika Anda mau. Tarik napas dalam-dalam. Sekarang rasakan tubuh Anda. Apa yang dia katakan kepada Anda? Di mana Anda merasa tegang? Di mana Anda merasa dingin atau panas? Di mana Anda menyadari bahwa pernapasan Anda cepat atau dangkal? Seringkali pikiran Anda kacau, tetapi tubuh Anda bahkan tidak mengenalinya. Anda terjebak dalam pusaran pikiran, kekhawatiran, dan emosi sehingga Anda mengabaikan hal yang paling mendasar, tubuh Anda. Dan itu adalah kesalahan besar, karena tubuh dan pikiran Anda adalah satu. Apa yang terjadi pada yang satu akan mempengaruhi yang lain. Jika tubuh Anda tegang, pikiran Anda gelisah. Jika tubuh Anda rileks, pikiran Anda tenang. Oleh karena itu, menguasai tubuh berarti menguasai pikiran. Tetapi bagaimana melakukannya? Itu tidak terjadi hanya dengan meluangkan waktu untuk pergi ke pusat kebugaran atau menjadi seorang yogi ekstrim. Yang Anda butuhkan adalah memulai dengan yang sederhana. Misalnya, ketika Anda merasa cemas, marah, atau frustrasi, lakukan ini. Berhenti dan sadari postur tubuh Anda. Apakah Anda membungkuk dengan bahu ke depan dan bernapas cepat? Perbaiki itu. Luruskan punggung Anda. Buka dada Anda. Turunkan bahu Anda seolah-olah Anda ingin melepaskan semua beban itu. Kendalikan pernapasan Anda. Jangan biarkan kecemasan mengatur ritme Anda. Tarik napas dalam-dalam, perlahan, dan hitung sampai 4. Tahan napas sejenak. Buang napas perlahan sambil menghitung sampai 6. Ulangi sampai Anda menyadari bahwa tubuh Anda mulai rileks. Bergeraklah. Jangan tetap diam sementara pikiran Anda di luar kendali. Berjalan beberapa langkah. Gerakkan lengan Anda. Jabat tangan Anda. Hubungkan dengan tubuh Anda melalui gerakan yang sadar. Kontrol fisik bukan hanya untuk kesejahteraan tubuh, tetapi juga alat yang ampuh untuk mengelola keadaan mental dan emosional Anda. Pikirkan tentang saat-saat setelah argumen atau hari yang sulit. Hal sederhana seperti berjalan atau melakukan peregangan membuat Anda merasa lebih baik. Itu bukan kebetulan, itu adalah contoh nyata. Bayangkan Anda berada di tengah rapat yang menegangkan dan seseorang memprovokasi Anda dan Anda merasa marah. Sebelum menjawab, perhatikan kesadaran akan postur dan pernapasan Anda. Lakukan latihan mental cepat tersebut. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya menenangkan tubuh Anda, tetapi juga menciptakan jeda mental. Jeda itu memungkinkan Anda untuk menanggapi dengan tenang, bukan dengan marah. Kebanyakan orang percaya bahwa pikiran harus mendominasi tubuh, tetapi stoicisme mengajak Anda untuk melihat tubuh sebagai sekutu, bukan musuh. Tubuh adalah medan di mana pertempuran internal terjadi. Jika Anda mengabaikan diri secara fisik, pikiran Anda akan menderita. Jika Anda bisa mengendalikan diri secara fisik, pikiran Anda akan mendapatkan landasan dan akan mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Sekarang, tantangan untuk Anda. Ketika Anda merasa ketenangan meninggalkan Anda, bahwa kecemasan atau stres menyerang Anda, terhubunglah dengan tubuh Anda. Gunakan pernapasan dan gerakan. Lakukan dengan niat, bukan hanya untuk merasa lebih baik, tetapi untuk memulihkan kendali yang selalu ada dalam diri Anda. Ingat, pikiran bukan hanya pikiran, pikiran adalah tubuh. Dan ketika Anda belajar menggunakan tubuh Anda untuk menenangkan pikiran Anda berhenti menjadi korban emosi Anda dan menjadi guru atas mereka. Jangan pernah lupakan ini. Ketenangan Anda dimulai dari tubuh Anda. Bab 7. Jauhkan diri Anda dari apapun yang merampas stabilitas Anda.
Dengarkan baik-baik, stabilitas emosional Anda adalah hal yang sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang harus Anda pertaruhkan untuk apapun dan siapapun. Jika ada sesuatu atau seseorang dalam hidup Anda terus-menerus mencuri kedamaian Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri, membawa Anda ke batas kesabaran, atau terjebak dalam drama, Anda memiliki keputusan mendesak untuk diambil. Pensiun. Pindah bukan berarti melarikan diri atau menjadi lemah. Pindah adalah tindakan keberanian, cinta diri, dan kebijaksanaan. Bayangkan adegan ini. Anda berada di sebuah pesta, dan seseorang mulai memberikan komentar negatif yang menciptakan ketegangan. Anda bisa berdiri di sana mencoba untuk bernalar, membela diri, atau tetap diam untuk menghindari konflik. Namun, jika Anda memutuskan untuk mundur, Anda tidak kalah. Anda menang. Anda melindungi ruang mental dan emosional Anda. Realitanya adalah bahwa tidak semua lingkungan dan tidak semua orang cocok untuk Anda. Beberapa tempat adalah lubang hitam yang menyerap energi Anda. Dan semakin lama Anda bertahan, semakin Anda lelah. Pikirkan tentang pikiran Anda dan kedamaian batin Anda sebagai kebun. Jika Anda membiarkan tanaman beracun tumbuh di sana, bunga dan buah Anda akan layu. Jangan takut untuk mencabut tanaman beracun itu. Mungkin itu adalah hubungan yang hanya meninggalkan Anda dengan keraguan dan ketidaknyamanan. Mungkin itu adalah pekerjaan di mana Anda tidak pernah dihargai. Mungkin itu adalah sekelompok orang yang hanya mengkritik Anda atau membuat Anda merasa lebih rendah. Apa yang Anda tunggu untuk keluar dari sana? Tetapi hati-hati, pensiun tidak selalu berarti putus selamanya. Kadang-kadang perlu menjaga jarak fisik, emosional, atau mental untuk menemukan diri Anda lagi, untuk bernapas, dan memulihkan pusat Anda. Latihan untuk Anda. Ketika Anda berada di tengah situasi yang Anda rasakan membuat Anda tidak stabil, istirahatlah. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini memberi manfaat bagi saya, atau justru merugikan saya? Apakah ini mengangkat saya atau menenggelamkan saya? Bisakah saya mengendalikannya, atau haruskah saya pergi? Jangan menipu diri sendiri dengan mencoba mengendalikan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Pilihan terbaiknya adalah melindungi diri sendiri. Ingat bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang percaya bahwa mereka harus menanggung segalanya, karena menyerah berarti gagal. Ketahanan Anda mengajarkan sesuatu yang lain. Kekuatan sejati adalah tentang memilih pertempuran Anda dengan baik, dan melindungi apa yang membuat Anda kuat. Jangan biarkan racun merampas ketenangan, kegembiraan, dan kejelasan Anda. Jadikan hidup Anda ruang aman. Terakhir, ambil satu keputusan hari ini. Identifikasi apa atau siapa dalam hidup Anda yang menguras energi Anda, dan buatlah rencana untuk pergi, bahkan jika itu hanya sedikit, bahkan jika itu untuk sementara waktu. Anda tidak lemah. Anda menjadi pintar. Anda mengambil kendali atas kedamaian Anda. Dan ingat, ketenangan yang Anda cari bukanlah sesuatu yang eksternal. Itu adalah diri Anda sendiri. Lindungi diri Anda dengan keberanian. Bab 8. Terapkan empati tanpa mengambil secara pribadi. Itu tidak mudah, saya tahu. Ketika seseorang mengkritik, menyakiti, atau memperlakukan Anda dengan buruk, dorongan pertama Anda adalah membela diri, menyerang, atau merasa tersinggung. Namun, inilah rahasianya. Hampir tidak pernah tentang Anda. Orang bertindak berdasarkan rasa sakit mereka sendiri, luka-luka mereka, rasa frustrasi, dan ketakutan mereka. Ketika Anda memahami hal ini, Anda mengubah cara Anda melihat dunia dan hubungan. Empati bukan hanya sekadar merasa kasihan atau belas kasihan. Itu adalah terhubung dengan orang lain tanpa kehilangan pusat diri Anda. Untuk memahami bahwa di balik setiap tindakan ada cerita, perjuangan, atau emosi yang terkadang tidak dapat Anda lihat dengan mata telanjang. Pikirkan tentang saat terakhir ketika seseorang mencela Anda secara tidak terduga. Sebelum Anda bereaksi, berhentilah dan tanyakan pada diri Anda, apa yang terjadi pada orang ini? Rasa sakit atau ketakutan, apa yang mungkin mereka ekspresikan? Apakah mereka benar-benar marah pada saya atau pada sesuatu yang bahkan tidak saya ketahui?
Ketika Anda mempraktikkan bentuk empati ini, Anda mencegah ego Anda menyeret Anda ke dalam pertempuran yang tidak masuk akal. Anda tidak menjadi mangsa kemarahan atau kebencian. Bayangkan, atasan Anda membentak Anda karena suatu kesalahan. Reaksi pertama Anda mungkin adalah merasa diserang dan diperlakukan tidak adil. Namun, cobalah untuk menguasai pikiran Anda dan melepaskan semua potensi kemarahan. Dalam e-book kami, Kekuatan Pikiran, Anda akan mempelajari strategi praktik untuk mengatasi batasan Anda, memperkuat fokus Anda, dan mengubah mentalitas Anda menjadi alat yang tak terhentikan menuju kesuksesan. Jika Anda menerapkan empati, Anda akan bertanya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Apakah mereka sedang berada di bawah banyak tekanan? Memiliki masalah yang tidak saya ketahui? Perubahan perspektif ini memberi Anda kekuatan. Anda tidak mengizinkan kemarahan mereka membuat Anda tidak stabil. Ini tidak berarti Anda harus menerima penyalahgunaan atau tetap diam ketika Anda tidak dihormati. Ini berarti tidak mengambil secara pribadi apa yang tercermin oleh dunia batin orang lain dan merespons dari ketenangan dan pengertian, bukan dari defensif dan reaksi impulsif. Ketika seseorang memprovokasi Anda, bayangkan orang itu mengenakan ransel tak terlihat yang penuh dengan batu berat, masalah mereka, ketakutan mereka, frustrasi mereka. Ini bukan tentang Anda. Ini adalah beban mereka. Apakah Anda ingin membawanya juga? Jangan lakukan itu. Biarkan diri Anda menjadi kuat, tetapi sensitif. Pahamilah, tetapi jangan terbawa suasana. Terapkan empati stoik ini dalam keseharian Anda, di jalan, di tempat kerja, dan dalam hubungan terdekat Anda. Anda akan melihat bagaimana dunia Anda berubah. Anda berhenti bereaksi dari ego, dan mulai merespons dari kebijaksanaan. Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana orang lain memengaruhi Anda. Jangan biarkan rasa sakit mereka menjadi alasan untuk kehilangan ketenangan Anda. Bab 9. Hilangkan yang tidak perlu dan fokus pada apa yang penting. Kehidupan modern penuh dengan kebisingan. Pemberitahuan, komitmen, kekhawatiran, gangguan. Semua bersaing untuk mendapatkan perhatian, energi, dan waktu Anda. Namun, inilah kebenarannya. Anda tidak bisa berada di mana-mana atau melakukan semuanya. Jika Anda mencoba menutupinya terlalu banyak, Anda akan berakhir kelelahan, terpencar, dan kehilangan ketenangan. Untuk mempertahankan ketenangan, Anda perlu menyederhanakan, menghapus apa yang tidak memberi kontribusi, dan melepaskan apa yang tidak mendukung Anda. Pikirkan tentang rutinitas harian Anda. Berapa banyak tugas yang Anda lakukan karena kewajiban, rutinitas, atau karena orang lain mengharapkannya, tetapi itu tidak benar-benar membuat Anda lebih dekat dengan apa yang Anda inginkan? Berapa banyak percakapan atau masalah yang mencuri energi Anda tanpa memberi Anda sesuatu yang berarti? Bab ini bukan hanya sekadar undangan. Itu adalah suatu persyaratan untuk melakukan pembersihan. Periksa agenda Anda, hubungan Anda, dan kebiasaan Anda. Singkirkan apa yang mengganggu Anda, apa yang tidak memelihara Anda, dan apa yang tidak membantu Anda menjadi lebih baik dan lebih tenang. Bayangkan membawa satu ransel yang terlalu berat. Setiap objek yang Anda simpan, yang tidak Anda butuhkan, membuat jalannya semakin sulit, sampai Anda merasa lelah sebelum Anda kehilangan arah. Ringankan beban itu, dan Anda akan melihat bagaimana bergerak maju menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, itu adalah kebebasan. Lebih sedikit barang, lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit gangguan berarti lebih banyak ruang untuk apa yang penting. Kedamaian Anda, tujuan Anda, pertumbuhan Anda. Untuk membuat pelajaran ini meresap, saya sarankan Anda melakukan latihan mental. Sebelum menerima komitmen atau tugas apapun, tanyakan pada diri Anda, apakah ini membuat saya lebih dekat dengan kehidupan yang ingin saya jalani? Apakah ini sesuai dengan kesejahteraan saya? Atau hanya menghabiskan waktu saya? Jika jawabannya tidak jelas ya, belajarlah untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan rasa bersalah atau tekanan memaksa Anda untuk membawa apa yang tidak Anda butuhkan. Area lain di mana hal ini dapat diterapkan adalah di pikiran Anda. Berapa kali Anda tersesat dalam kekhawatiran atau perenungan yang tidak berguna yang tidak menyelesaikan apapun? Setiap kali Anda menyadari bahwa Anda tersesat dalam lingkaran itu, berhentilah.
Ingatlah bahwa pikiran Anda adalah seperti taman. Jika Anda membiarkan gulma tumbuh, ruang Anda akan terisi dengan kekacauan. Jika Anda membersihkannya dan hanya menanam hal-hal penting, Anda akan menemukan kedamaian dan kejelasan. Jangan menunggu kehidupan untuk menyederhanakan dirinya sendiri. Ambil tindakan sekarang. Tinjau kembali dan putuskan apa yang Anda butuhkan. Ketika Anda melakukannya, ketenangan tidak akan lagi menjadi kerinduan, tetapi akan menjadi keadaan alami Anda. Bab 10. Belajar untuk melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Sudah waktunya untuk menerima kebenaran yang dihindari banyak orang. Tidak semuanya berada di bawah kendali Anda. Meskipun Anda menginginkannya, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, ada keadaan, orang, dan kejadian yang lepas dari kendali Anda. Apakah Anda sudah berhenti untuk berpikir berapa banyak waktu dan energi yang Anda habiskan mencoba menangani hal yang mustahil? Mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan adalah seperti mendayung melawan arus, melelahkan dan tidak berarti. Jika Anda ingin berhenti kehilangan ketenangan, Anda harus belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah atau menjadi acuh tak acuh. Ini adalah cara untuk mengenali batasan Anda dan memfokuskan kekuatan Anda di mana hal itu benar-benar berdampak. Pikirkan tentang kehidupan seperti sungai. Anda tidak bisa menghentikan alirannya atau mengubah arahnya sesuka hati, tetapi Anda dapat memutuskan cara untuk menavigasinya. Anda dapat menyesuaikan dayung Anda, memilih arah, dan tetap tenang meskipun ada pergolakan. Untuk mempraktikkan seni melepaskan ini, mulailah dengan mengidentifikasi apa yang membuat Anda khawatir, tetapi berada di luar jangkauan Anda. Mungkin itu adalah pendapat orang lain, keputusan bos Anda, lalu lintas yang Anda hadapi, atau bahkan cuaca. Setiap kali Anda merasa cemas atau frustrasi tentang sesuatu yang eksternal, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, bisakah saya mengubah ini? Apakah ini ada di tanganku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Bebaskan diri Anda dari beban kekhawatiran itu. Ingatlah bahwa kedamaian batin Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan hasil dari faktor eksternal. Ketika Anda berpegang teguh pada apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda menyerahkan kekuatan dan ketenangan Anda kepada hal-hal luar. Latihan yang kuat adalah membayangkan kekhawatiran itu sebagai batu yang Anda bawa di ransel Anda. Sekarang bayangkan Anda menjatuhkannya ke tanah dan merasakan beban yang hilang. Lakukan ini sebanyak yang diperlukan sampai pikiran Anda memahami bahwa melepaskan adalah jalan menuju ketenangan. Belajar untuk percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi sebagaimana mestinya. Jangan biarkan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya menghancurkan kesejahteraan Anda. Dengan bab ini, berakhirlah sebagian-bagian mendasar dari jalan Anda menuju ketenangan. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil untuk melepaskan hal yang tidak mungkin akan membawa Anda lebih dekat ke keadaan tenang yang autentik dan abadi. Bab 11. Lepaskan. Apa yang luput dari kendali Anda? Berapa kali Anda mendapati diri Anda berharap ada sesuatu yang berbeda? Bahwa seseorang bertindak sesuai harapan Anda, lalu lintas tidak macet, bahwa masa lalu telah terjadi dengan cara yang berbeda, agar mereka tidak mengecewakan Anda, agar hal-hal tidak menyakitkan, dan bahwa semuanya akan baik-baik saja sesuai rencana Anda. Namun, kehidupan tidak meminta pendapat Anda. Ia tidak pernah melakukannya. Mulailah dengan menerima ini. Tidak semua itu tergantung pada Anda. Frasa itu, meskipun awalnya mungkin terdengar seperti menyerah, sebenarnya adalah deklarasi kebebasan. Apa yang tidak dapat Anda kendalikan bukanlah beban. Itu hanya bagian dari lanskap. Dan Anda memutuskan bagaimana menjalani hidup ini. Apa yang ada di tangan Anda adalah cara Anda bereaksi, sikap Anda, disiplin Anda, usaha Anda, pikiran Anda, dan nilai-nilai Anda. Sisanya tidak. Anda tidak dapat mengubah iklim. Anda tidak bisa mengubah perasaan orang lain terhadap Anda. Anda tidak dapat menghapus masa lalu atau menghentikan masa depan. Namun, Anda dapat memilih bagaimana menjalani masa kini. Apa interpretasi yang Anda berikan terhadap apa yang terjadi, dan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda rasakan. Kaum Stoa telah menjelaskannya dengan jelas. Epictetus mengungkapkannya dengan jelas. Ada hal-hal yang bergantung pada kita, dan hal-hal yang tidak.
Itu garis pendek dan sederhana yang bisa menjadi panduan Anda jika Anda berani menjalankannya. Sebagian besar penderitaan Anda tidak berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari perlawanan Anda terhadap kejadian tersebut. Bayangkan ini, Anda berada di bandara, penerbangan Anda dibatalkan, orang-orang berdebat dengan karyawan, mengeluh, berteriak, menuntut solusi. Anda juga punya rencana, tetapi Anda berjuang dengan apa yang sudah ada. Anda mencoba mengubah sesuatu, melelahkan diri Anda dengan apa yang tidak Anda inginkan. Semua yang Anda lakukan adalah kehilangan kedamaian atas sesuatu yang sudah di luar kendali Anda. Anda bisa memilih apa yang harus dilakukan dengan waktu menunggu itu. Bacalah buku yang sudah lama Anda lupakan, tuliskan ide-ide yang ada di pikiran Anda selama beberapa minggu terakhir, tutup mata Anda dan istirahat. Itulah perbedaan antara hidup melawan alam semesta atau mengalir bersamanya. Lepaskan apa yang tidak Anda inginkan. Itu tergantung pada Anda, bukan sebagai bentuk pengunduran diri, tetapi sebagai tindakan kebijaksanaan, seperti seseorang yang menolak untuk terus mendayung melawan arus, untuk akhirnya bergerak maju. Lain kali, jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, tanyakan pertanyaan sederhana, namun kuat ini. Apakah ini tergantung pada saya? Jika jawabannya tidak, hentikan. Habiskan energi Anda untuk hal-hal yang tergantung pada Anda. Jika jawabannya ya, bertindaklah dengan segenap jiwa Anda. Beginilah cara Anda hidup dengan fokus. Begitulah cara hidup dengan kekuatan nyata. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda ingin mengubah seseorang. Mungkin pasangan yang tidak mau berkompromi, bos yang tidak menghargai pekerjaan Anda, teman yang tidak mendengarkan Anda. Setiap upaya untuk mengubah mereka hanya menghasilkan lebih banyak frustrasi. Karena ini bukan tentang mengubah orang lain. Ini tentang mengubah cara Anda memutuskan untuk berhubungan dengan mereka. Apakah Anda akan tinggal di tempat di mana mereka tidak mengenali Anda? Apakah Anda akan melanjutkan meminta seseorang untuk memberikan sesuatu yang tidak mereka ketahui? Bagaimana cara menawarkannya? Atau Anda akan mengambil tanggung jawab untuk menetapkan batasan, mengambil jarak, mengungkapkan apa yang Anda rasakan, atau membiarkannya saja? Melepaskan bukan berarti kalah. Ini adalah memilih untuk tidak membawa apa yang bukan milik Anda. Ini adalah berhenti berdebat dengan apa yang sudah terjadi. Ini adalah melihat kehidupan seperti apa adanya, bukan seperti yang Anda pikirkan seharusnya, dan dari sana bertindaklah dengan jernih. Seorang wanita menemukan bahwa pasangannya telah tidak setia padanya. Sakitnya sangat dalam. Dia ingin memutar kembali waktu, menghindari kejadian itu, tetapi tidak bisa. Satu-satunya hal yang dapat dia kendalikan adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia bisa tetap dalam kebencian, menjadi tahanan kebencian, atau mengambil keputusan yang menghormatinya, yang memperkuat, dan mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Tidak ada pilihan yang mudah, tetapi itu adalah pilihan yang ada. Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa Anda selalu dapat memilih. Anda selalu bisa. Itulah inti dari memiliki kekuatan tabah. Meskipun Anda tidak dapat mengendalikan dunia, Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda tinggal di dalamnya. Lakukan latihan hari ini. Saat Anda menjalani rutinitas Anda, amati berapa kali Anda menghabiskan pikiran dan hati Anda dalam keadaan tak terkendali. Lalu lintas, suasana hati seseorang, cuaca, berita, masa lalu. Setiap kali Anda mendeteksi hal tersebut, bernapaslah, ulangi secara mental, ini bukan tergantung pada saya, dan biarkan saja. Arahkan perhatian Anda pada apa yang bisa Anda lakukan, apa yang dapat Anda ubah, menjadi apa yang bergantung pada Anda. Gerakan sederhana ini, yang diulang terus-menerus, akan membebaskan Anda dari penjara tak terlihat, yaitu keinginan agar dunia menyesuaikan diri dengan Anda, karena hidup tidak cocok. Hidup itu tidak terduga, kacau, terkadang kejam, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Jika Anda tidak sibuk menuntut agar hal itu berbeda, berhentilah meminta semesta untuk memenuhi naskah Anda. Belajarlah untuk menari mengikuti musik yang kedengarannya seperti itu. Bahkan jika Anda tidak memilihnya. Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda berdiri di hadapannya. Dan ketika Anda melakukannya, Anda menyadari sesuatu yang mendalam.
Anda tidak memerlukan harapan agar semuanya sempurna sehingga Anda bisa hidup damai. Anda hanya perlu berhenti menolak, lepaskan kendali, ambil kembali kekuatan Anda. Disitulah kebebasan sejati dimulai. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda belum melakukannya, tulis di komentar, "Pikiran saya tak terkalahkan." Mengulanginya akan memperkuat komitmen Anda, dan ingatlah bahwa kekuatannya ada di dalam keputusan Anda. Berhenti, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tutup mata jika Anda bisa. Jangan pikirkan apa yang sedang berlangsung. Jangan periksa telepon Anda. Jangan alihkan perhatian Anda dengan apapun. Tetaplah di dalam keheningan sejenak. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, tetapi juga diperlukan. Kita hidup di dunia yang tidak tahu cara untuk tetap diam. Pemberitahuan, percakapan cepat, musik latar, layar yang tidak pernah mati, dan Anda, tanpa sadar, telah memutuskan hubungan dari diri Anda sendiri. Anda telah belajar untuk merespons dengan cepat, mengisi setiap ruang dengan sesuatu, merasa cemas jika semuanya tetap diam selama beberapa detik. Tapi apa yang hilang setiap kali Anda menghindarinya? Kesunyian. Anda kehilangan kejelasan. Anda kehilangan kehadiran. Anda kehilangan koneksi dengan diri Anda sendiri. Keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah sebuah pintu yang membuka ke dalam. Di dalamnya, Anda bisa mendengarkan diri Anda tanpa filter. Anda dapat memperhatikan apa yang benar-benar Anda rasakan, apa yang Anda seret tanpa melihat apa yang Dia bicarakan pada Anda dari dalam. Meskipun Anda sudah berada di sana selama berhari-hari mengabaikannya. Kaum Stoa tidak berbicara tentang meditasi dengan kata-kata modern. Mereka berbicara tentang refleksi. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan pemikir Stoa, menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk menerbitkan, bukan untuk mengajar, tetapi untuk mendengarkan dirinya sendiri, dan dia melakukannya dalam keheningan. Setiap malam sebelum tidur, dia mendedikasikan beberapa menit untuk memeriksa jiwanya. Di mana saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Apa yang dapat saya tingkatkan? Apa yang saya lakukan baik hari ini? Ini bukan praktik kuno. Ini sangat relevan saat ini. Sekarang pikirkan tentang ini. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap hari bersama diri Anda dalam keheningan yang sesungguhnya? 1 menit? Tidak ada. Anda dikelilingi oleh kebisingan yang mengganggu, tetapi ini juga melindungi Anda dari kontak yang lebih dalam. Anda, karena diam, meskipun pada awalnya mungkin tampak tidak nyaman, memiliki kemampuan untuk menunjukkan semuanya pada diri Anda. Ini menempatkan Anda di depan ketakutan Anda, keinginan Anda, kebenaran Anda, tetapi juga di depan kebijaksanaan Anda. Ketika Anda diam dan mendengarkan diri Anda sendiri, dan ketika Anda mendengarkan diri Anda sendiri, Anda mengerti. Dan ketika Anda memahami diri Anda sendiri, Anda membuat keputusan dengan lebih kuat. Ikuti tes ini. Besok, daripada bangun dan memeriksa telepon, diamlah selama 5 menit. Tidak melakukan apapun, bernapaslah dan amati apa yang ada di dalam diri Anda. Pikiran, emosi, ketegangan, jangan menghakimi mereka, hanya amati mereka. Dalam 5 menit ini, Anda akan memiliki kontak yang lebih nyata dengan diri Anda daripada di seluruh hari kebisingan. Lakukan juga sebelum Anda menanggapi pesan impulsif atau membuat keputusan penting. Sebelum berdebat, diamlah, bernapaslah, tanyakan pada diri Anda, apakah ini yang saya maksud? Apakah ini yang saya inginkan? Apakah ini mencerminkan diri saya? Saat itu, jeda dapat mengubah segalanya. Keheningan adalah tempat berlindung Anda, bukan pelarian, tetapi sebagai penyambungan kembali. Dan Anda tidak membutuhkannya pergi ke gunung atau memutuskan hubungan dari dunia untuk menemukannya. Anda hanya perlu menciptakan momen jeda yang disengaja, meskipun singkat. Berjalan tanpa headphone, mandi tanpa musik, makan tanpa layar. Ini tidak mudah pada awalnya. Pikiran Anda akan meminta gangguan, tetapi jika Anda menunggu beberapa menit, Anda akan menemukan sesuatu yang langka dan berharga, perdamaian. Pikiran Anda mulai menjadi terorganisir, ide menjadi lebih jelas, emosi tenang, kreativitas muncul, intuisi berbicara, karena hanya dalam keheningan Anda bisa mendengar apa yang telah berbicara dalam diri Anda selama ini, tetapi kebisingan menutupinya. Jangan bingung. Diam bukan berarti tidak ada stimulus. Itu adalah kehadiran murni. Itu bukan penarikan,
Itu kekuatan. Karena mereka yang menguasai keheningan menguasai dunia internal mereka, dan siapa yang mendominasi dunia internalnya tidak hancur karena kebisingan eksternal. Saat ini, lebih dari sebelumnya, keheningan adalah tindakan pemberontakan. Kita hidup dikelilingi oleh pendapat, keadaan darurat orang lain, dan konten tanpa henti. Memilih diam adalah untuk menantang kecepatan, untuk memulihkan pengendalian perhatian Anda, adalah untuk kembali kepada diri Anda. Ketika Anda bingung, simpan kesunyian. Ketika Anda terluka, simpan kesunyian. Ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, diamlah. Tapi bukan sebagai seseorang yang menyembunyikan diri. Lakukanlah seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri. Karena keputusan lahir dari keheningan, kata-kata paling bijaksana, paling adil, dan tindakan yang paling kuat. Orang bijak tidak berbicara sepanjang waktu. Mereka mengamati, mereka mendengarkan, mereka merenungkan, lalu mereka bertindak tegas. Itulah yang sebenarnya diharapkan dari Anda. Belajar berhenti sejenak, tidak merespon secara otomatis, tidak terjebak dalam kebisingan dunia, tetapi oleh suara yang hanya bisa Anda dengar ketika semuanya diam. Lakukan ini. Carilah 3 momen dalam hari Anda untuk berada dalam keheningan total. Jangan bicara, jangan menulis, jangan mengonsumsi. Tidak ada apa-apa, cukup duduk, berjalan, atau tarik napas dalam keheningan. Walau hanya 3 menit, lakukan selama seminggu. Anda akan melihat bagaimana kejelasan Anda, energi Anda, dan kehadiran Anda berubah. Karena diam bukanlah waktu yang terbuang, itu adalah investasi. Dan disitulah investasi Anda memulihkan kekuatan yang kebisingan mencuri dari Anda. Pilih diam. Disitulah ada kekuatan yang Anda pikir telah hilang. Bab 12. Lakukan prioritas harian Anda untuk membangun kembali diri Anda dari dalam. Lihat, tidak ada seorang pun yang akan datang dan menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan datang dengan buku panduan ajaib untuk membangun kembali diri Anda. Tidak ada guru, pasangan, bos, atau sahabat yang dapat melakukan pekerjaan yang hanya bisa Anda lakukan. Anda bisa dan harus melakukannya. Jadi berhentilah menunggu kondisi membaik. Berhentilah percaya bahwa kekacauan harus menghilang agar Anda dapat memulai. Karena itu tidak akan terjadi. Dunia tidak berhenti, dan jika Anda tidak memutuskan untuk menjadikan diri Anda prioritas, Anda akan terus kalah. Jelaskan. Anda harus fokus pada diri Anda sendiri setiap hari, atau Anda akan tetap menjadi refleksi dari segala sesuatu yang orang lain harapkan dari Anda. Anda bangun, memeriksa telepon, notifikasi, pesan, dan pikiran Anda sudah memulai hari berlari, membandingkan, menuntut, dan Anda bereaksi tanpa jeda, tanpa arah, hanya bertahan hidup. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk bereaksi sepanjang waktu. Anda datang untuk menciptakan, mengarahkan, dan membangun dari dalam. Namun, itu tidak terjadi begitu saja. Anda harus memaksanya. Paksa diri Anda, bahkan saat Anda tidak menyukainya. Ajukan pertanyaan ini setiap hari tanpa gagal. Apakah saya hidup seperti diri saya yang sebenarnya? Apakah saya ingin menjadi atau menyukai orang yang dunia mendikte saya untuk menjadi? Pertanyaan itu akan mengganggu Anda, membuat Anda tidak nyaman, dan mengekspos Anda. Itulah yang Anda butuhkan. Membangun kembali diri sendiri bukanlah hal yang hebat dalam satu momen saja. Ini adalah praktik diam dan konstan. Ini duduk 5 menit tanpa gangguan dan melihat ke dalam diri Anda. Berani untuk memperhatikan bahwa ada bagian dari diri Anda yang terluka, yang tersisa, yang hilang. Ini tentang berhenti berbohong pada diri sendiri dan mulai menyembuhkan diri Anda, bahkan jika itu membuat Anda tidak nyaman. Saya tidak berbicara tentang retret spiritual atau ritual mistik. Saya berbicara tentang apa yang Anda lakukan hari ini ketika Anda merasa cemas dan tidak lari ke telepon. Tentang apa yang Anda pilih besok saat Anda bisa berbohong pada diri sendiri, tetapi Anda memutuskan untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Bagaimana reaksi Anda ketika tidak ada yang melihat Anda? Karena disitulah Anda melatih tipe orang yang Anda inginkan. Ketika Anda sendirian dalam keheningan, tanpa musik atau gangguan, tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diriku yang saya abaikan?
Jangan mencoba menjawab dengan cepat, tetaplah di sana. Apa yang muncul adalah apa yang perlu Anda mulai lihat. Konfrontasi internal jenis ini tidak nyaman, tetapi itu adalah satu-satunya yang membuat Anda bebas. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Anda tidak perlu berubah menjadi manusia super yang tercerahkan di masa depan. Cukup mulai dengan 2 menit hening sebagai pengganti jaringan, berjalan tanpa headphone. Tanyakan pada diri Anda, apakah apa yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang Anda inginkan? Masalahnya, bukanlah Anda tidak bisa berubah. Masalahnya adalah Anda menunggu motivasi ketika yang Anda butuhkan adalah disiplin emosional. Anda harus membuat pertumbuhan Anda sendiri, bukan untuk ego, bukan untuk kesombongan, tetapi karena jika Anda tidak sehat, tidak ada yang Anda bangun di luar akan bertahan. Tahukah Anda apa tandanya? Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang mengganggu Anda? Itu ketika Anda melihat keyakinan Anda bergetar di dalam, bahwa itu mulai sedikit menyakitkan, apa yang sebelumnya tidak Anda sadari. Itulah patahan di mana cahayanya masuk. Itulah awalnya. Buatlah diri Anda sendiri prioritas. Tidak, jika Anda punya waktu. Tidak, ketika semuanya tenang sekarang. Karena jika Anda tidak memilih diri Anda sendiri setiap hari, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jika Anda tidak membangun kembali diri Anda dari dalam, Anda akan terus mendekorasi reruntuhan. Jadi sudah cukup alasannya. Diam, fokus, eksekusi. Jika Anda bersedia menerapkan pelajaran ini dalam praktik, dan jika Anda belum melakukannya, tulislah sekarang. Saya diam, fokus, dan mengeksekusi hari ini. Itu bukan hanya satu kalimat. Itu adalah langkah pertama untuk mengambil kendali dan mulai membangun kembali diri Anda dari dalam. Ketakutan bukanlah musuh. Ketakutan adalah alarm yang menyala saat Anda akan menghancurkan cetakan Anda, untuk menggoyangkannya dari kenyamanan, untuk melangkah di tanah baru. Jangan salah paham. Jika Anda tidak merasa takut, kemungkinan besar Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Jika Anda mengulang hal yang sama, Anda tidak bertumbuh. Anda mandek, layu, menjadi kecil. Anda tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Anda di sini untuk mengeksekusi, untuk bergerak maju, bahkan ketika tanah bergetar di bawah kaki Anda. Jadi berhentilah menunggu sinyal yang sempurna, saat yang tepat, rencana yang ideal. Apakah Anda menginginkan kepastian? Sempurna, inilah dia. Kepastiannya adalah bahwa Anda tidak akan pernah memilikinya, jadi teruslah maju. Apakah Anda takut? Baiklah, itu saja. Itu adalah bahan bakar. Itu adalah pengingat bahwa Anda melewati batas yang banyak orang hindari. Jangan lari darinya. Gunakan itu. Buatlah itu bekerja untuk Anda. Tahukah Anda siapa yang tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri, gagal, atau merasa malu? Mereka yang tidak berani melakukan apapun yang biasa-biasa saja. Orang yang bermain dengan usaha minimal. Orang yang melihat dari pinggir lapangan dan mengkritik mereka yang berada di atas pasir dengan lutut mereka, goresan, dan keringat di wajah. Apakah Anda ingin menjadi orang yang menghabiskan hidupnya menonton orang lain melompat masuk saat dia mengumpulkan alasan? Setiap keputusan yang penting akan disertai dengan ketakutan. Memilih untuk melakukan, meninggalkan hubungan yang membuat Anda tidak tertarik, berkata tidak, bertaruh pada diri Anda. Melepaskan apa yang memberi Anda rasa aman, tetapi tidak masuk akal. Ketakutan akan selalu ada. Tetapi sekali lagi, ketakutan bukanlah rem, itu adalah lampu depan. Jika Anda takut, itu karena itu penting. Jika itu melumpuhkan Anda, inilah saatnya. Dan tidak, Anda tidak akan mendapatkan semua jawaban. Tidak pernah. Dan sejak kapan Anda membutuhkan jaminan untuk mengambil langkah tersebut? Mungkin Anda terlahir dengan kemampuan untuk berjalan. Apakah Anda tidak terjatuh 1000 kali sebelum menguasai keseimbangan? Sekarang lihatlah diri Anda. Anda bahkan tidak memikirkannya. Beginilah cara kerjanya. Pertama datang kekacauan, kemudian datang kontrol. Namun kontrol tidak akan datang jika Anda tidak memasuki kekacauan. Saya mengusulkan sebuah latihan untuk Anda. Jangan menuliskannya. Jalani saja. Pikirkan tentang hal yang telah Anda tunda selama beberapa waktu. Itu keputusan yang membakar Anda dari dalam, tetapi Anda terus mematikannya dengan alasan. Sudah ada dalam pikiran Anda.
Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya lakukan jika saya tahu hasilnya akan baik? Visualisasikan, buatlah menjadi nyata. Anda melihatnya, itulah yang akan Anda lakukan. Jadi, apa yang menghentikan Anda? Itu keraguan, ketakutan, kurangnya jaminan. Tetapi hal itu tidak mengubah fakta bahwa Anda sangat menginginkannya. Kuncinya bukanlah menghilangkan rasa takut, tetapi bergerak bersamanya, bertindak meskipun demikian. Saya memberi Anda sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Jika Anda menunggu untuk merasa siap, Anda akan menunggu sepanjang hidup Anda. Tidak ada yang merasa benar-benar siap sebelum melakukan sesuatu yang besar. Anda merasa siap setelahnya, ketika Anda telah mengambil langkah, ketika Anda telah selamat dari ketidakpastian, ketika Anda melihat bahwa Anda bisa. Setiap kali Anda memilih untuk bergerak maju dengan rasa takut, Anda sedang melatih sesuatu yang hanya sedikit yang memilikinya, keberanian. Dan keberanian adalah otot. Jika Anda melatihnya, itu akan memperkuat. Jika Anda mengabaikannya, ia akan mengecil. Dan tanpa keberanian, tidak ada kemajuan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada hasil. Lihatlah kehidupan Anda saat ini. Jujurlah pada diri sendiri. Berapa banyak hal yang tidak Anda lakukan karena takut? Berapa banyak keputusan yang Anda samarkan kehati-hatian, tetapi itu murni kepanikan? Anda memutar cerita-cerita untuk membenarkan kelambanan Anda. Anda tidak perlu yakin. Anda harus bertekad. Lanjutkan kerja baik Anda, gemetar namun terus maju. Lakukan dengan kaki lemah, tetapi lakukanlah. Tidak ada seorang pun yang telah mencapai sesuatu yang nyata akan memberitahu Anda bahwa mereka benar-benar yakin ketika memulai, karena itu tidak ada. Yang ada adalah kemauan, keinginan untuk bergerak, obsesi untuk tumbuh. Buatlah diri Anda sendiri janji ini sekarang. Saya tidak butuh kepastian, saya butuh gerakan. Rekam itu, ulangi. Ini adalah jangkar Anda ketika segalanya tampak tidak stabil. Dan ketika saatnya tiba, takut. Karena itu akan datang, saya jamin. Jangan tanya pada diri Anda sendiri bagaimana cara menghapusnya. Tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana Anda bisa maju bersamanya sambil bergandengan tangan. Karena jika itu membuat Anda takut, berarti itu cukup besar. Dan jika itu membuat Anda takut, maka tidak apa-apa. Ingatlah ini. Ketakutan adalah hukuman. Jangan berhenti. Jalankan saja. Apakah Anda menginginkan perdamaian sejati? Kemudian, lepaskan perlu mengendalikan segalanya. Ya, Anda membacanya dengan benar. Biarkan saja. Semakin Anda mencoba memaksakan hidup untuk terus berjalan sesuai harapan Anda, semakin Anda membuat frustrasi. Realitas bukanlah menu surat. Ia tidak akan mematuhi rencana Anda, waktu, atau keinginan Anda. Hidup tidak memberi Anda apa-apa, dan semakin cepat Anda memahaminya, semakin bebas Anda. Bab 13. Membuat ketidaknyamanan mitra pertumbuhan Anda. Anda terbiasa lari dari ketidaknyamanan. Segala sesuatu di sekitar Anda memberitahu Anda bahwa ketidaknyamanan adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Bahwa jika ada sesuatu yang menyakitkan, Anda harus mengalihkan perhatian Anda. Bahwa jika sesuatu itu sulit, lebih baik menghindarinya. Kami hidup membius setiap kontak dengan yang sulit, dengan makanan, dengan layar, dengan alasan, tetapi setiap kali Anda melakukannya, Anda menjauh sedikit dari kekuatan Anda. Anda tidak dilahirkan untuk selalu merasa nyaman. Alam tidak merancang Anda untuk itu. Tubuh tumbuh dengan usaha, pikiran menjadi tajam karena tantangan, semangat diperkuat oleh apa yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan adalah pintu, bukan dinding. Menyeberanginya bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah transformasi. Carilah perubahan nyata yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda. Tidak dimulai dengan kesenangan. Ini dimulai di momen yang menegangkan dan penuh tantangan, berkali-kali menyakitkan. Hari di mana Anda memutuskan untuk berbicara. Hari ketika Anda berani melepaskannya. Hari di mana Anda melihat kebenaran yang tidak mengenakan mata. Semua momen itu memiliki sesuatu yang sama. Mereka menyakitkan, tetapi mereka juga mendorong Anda untuk tumbuh. Kaum Stoa tahu. Seneca mengatakan tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi dia juga mengajarkan bahwa tanpa kesulitan, tidak ada kekuatan yang sejati. Karena itu mudah untuk menjadi bijak ketika semuanya berjalan baik.
karakter terungkap ketika sesuatu meremas kita. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri sebuah pertanyaan yang nyata. Situasi apa yang Anda hindari hanya karena mereka merasa tidak nyaman? Apakah itu pembicaraan Anda hanya berputar-putar? Apakah itu keputusan yang Anda takut hadapi karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikirkan tentang itu dan kenali hal berikut ini. Nilai tidak hanya tentang tidak merasakan ketakutan, ini tentang berjalan bersamanya. Pertumbuhan bukanlah jalan beraspal. Itu medan kasar, itu memanjat, itu diragukan, tetapi itu adalah harta karun. Jadikan ketidaknyamanan sebagai praktik sehari-hari. Bangun lebih awal dari apa yang Anda inginkan. Katakan tidak pada hal-hal yang Anda lakukan karena kebiasaan, bukan karena pengakuan. Lihatlah emosi itu di wajah yang telah Anda sapu di bawah karpet untuk waktu yang lama. Saya tidak mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus menyiksa diri sendiri. Ini bukan tentang mengonversi hidup menjadi ujian terus-menerus. Tetapi pahamilah bahwa setiap momen canggung memiliki pesan untuk Anda. Dan semakin Anda bersedia mendengarkannya, semakin Anda tumbuh. Masyarakat menjual kenyamanan kepada Anda sebagai tujuan. Sofa, waktu luang tanpa batas, kesenangan instan. Tetapi semakin nyaman Anda, semakin besar kemampuan Anda untuk menahan diri, dan kemudian hidup melemparkan Anda sesuatu yang tidak terduga, seperti yang selalu terjadi, dan itu menghancurkan Anda. Bukan karena itu terlalu berlebihan, tetapi karena Anda tidak terlatih. Ketidaknyamanan adalah pusat kebugaran internal Anda. Merasa tidak nyaman mengingatkan Anda bahwa Anda hidup. Anda memiliki tepian untuk dipoles. Masih banyak dari diri Anda yang menunggu untuk keluar. Latihan hari ini. Lakukan sesuatu secara sadar yang hanya memerlukan sedikit biaya, hanya sedikit saja. Garam untuk berjalan saat Anda tidak menyukainya. Katakan sesuatu yang Anda pikirkan dengan rasa hormat, bahkan jika Anda takut ketidaknyamanan. Matikan gangguan selama 1 jam dan menyendirilah. Apa yang Anda pilih tidak sepenting sikap Anda saat Anda melakukannya. Jangan lari, tidak berpura-pura. Tinggal sebentar, bernapas di dalam ketidaknyamanan. Anda akan melihat bahwa Anda tidak akan mati. Anda akan melihat bahwa itu menyingkapkan diri Anda. Emosi tidak nyaman, seperti kesedihan, kemarahan, ketakutan, bukan musuh. Mereka adalah indikator. Mereka menunjukkan luka, batasan, keinginan yang tidak diperhatikan. Ketika Anda mendengarnya, Anda belajar. Ketika Anda menghindarinya, Anda mengulanginya. Setiap orang yang Anda kagumi, setiap cerita tentang mengatasi, memiliki kesamaan. Ada rasa tidak nyaman dan ada seseorang yang memilih untuk tidak menyerah padanya. Anda bisa melakukan hal yang sama. Terimalah bahwa jalan itu sepadan, tidak selalu mulus, bahwa otot sedikit robek untuk menjadi lebih kuat, sehingga jiwa terguncang sebelumnya untuk menetap. Dan Anda di sini bukan untuk berhenti untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi untuk mengubahnya menjadi seorang guru. Saat ini, alih-alih berkata, "Ini sulit," katakan pada diri Anda, "Ini adalah kereta api." Saat ini, alih-alih berlari, tinggal. Saat ini, alih-alih meminta lebih sedikit beban, belajarlah untuk membawanya dengan martabat. Jadikan ketidaknyamanan sebagai teman Anda dalam pertumbuhan, karena jika Anda berjalan bersamanya, tidak ada tantangan yang dapat mengalahkan Anda. Hanya cara baru untuk menemukan diri Anda lebih kuat, lebih bijak, lebih seperti Anda. Ada suara di dalam diri Anda yang tidak bisa diam. Dia berbicara sejak Anda bangun sampai Anda tertidur. Kadang-kadang berbisik, terkadang berteriak, menghakimi Anda, menyemangati Anda, mengkritik Anda, membuat Anda ragu. Suara itu adalah Anda. Atau begitulah menurut Anda. Suara itu bukan Anda. Itu hanya bagian dari diri Anda. Pikiran Anda berbicara tanpa filter, dari pola, ketakutan, keyakinan yang Anda serap tanpa menyadarinya. Dan jika tidak, Anda bertanya, itu bisa menjadi hal terburuk bagi Anda, musuh. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda telah mempercayai sebuah pemikiran yang kemudian ternyata palsu? Saya tidak cukup. Ini akan menjadi salah. Mereka akan menghakimi saya. Saya tidak bisa.
Masing-masing frasa tersebut bisa telah menghentikan Anda, menyabotase sebuah upaya, memutus hubungan, atau memperkuat rasa tidak aman yang sebenarnya tidak Anda miliki. Pikiran Anda bukan fakta. Itu hanya pikiran. Tetapi jika Anda menerimanya tanpa pemeriksaan, Anda memberi mereka kekuasaan yang tidak layak mereka dapatkan. Kaum Stoa mengetahui hal itu. Marcus Aurelius dalam meditasinya berbicara pada dirinya sendiri dengan tegas. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh kesan pertama. Amati mereka. Periksa mereka, karena hal pertama yang Anda pikirkan tidak selalu yang paling bijaksana. Seringkali itu adalah hal yang paling dikondisikan. Pikiran Anda memiliki kebiasaan mengisi celah dengan asumsi. Seseorang tidak merespons pesan, dan Anda langsung berpikir bahwa Anda diabaikan. Komentar yang ambigu dan Anda menafsirkannya sebagai kritik. Anda melakukan komitmen kesalahan dan Anda menyimpulkan bahwa Anda gagal. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, dan jika Anda tidak penuh perhatian, Anda menganggapnya benar dan menjalani dari sana. Oleh karena itu, langkah pertama menuju pikiran yang lebih bebas adalah membuat diri Anda satu pertanyaan sederhana, namun kuat. Apakah apa yang aku pikirkan itu benar? Bukan jika itu Anda merasa, tidak jika Anda telah memikirkannya sebelumnya. Apakah itu benar secara objektif? Bisakah Anda membuktikannya? Apakah Anda akan berpikir sama jika Anda tenang? Latihan ini, meskipun sederhana, dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu berteriak pada pikiran untuk menenangkan mereka. Anda hanya perlu mengamatinya dengan lebih banyak perhatian. Bayangkan pikiran Anda adalah tamu di sebuah rumah. Beberapa orang datang dengan niat baik, yang lain mendatangkan kekacauan. Anda tidak dapat mencegah mereka mengetuk pintu, tetapi ya, Anda bisa memutuskan siapa yang Anda izinkan masuk, berapa lama dia tinggal, dan apakah Anda memberinya kunci. Itulah kekuatan Anda. Ketika Anda berhenti percaya pada apapun yang Anda pikirkan, Anda akan berhenti hidup sebagai tawanan pikiran Anda. Anda akan berhenti mengulang cerita lama yang tidak lagi mewakili Anda. Anda akan berhenti menyerang diri Anda untuk setiap kegagalan, untuk memberi makan ketidakamanan Anda dengan ide-ide yang diwariskan atau dibesar-besarkan. Bab 14. Bebaskan diri Anda dari kebutuhan akan persetujuan, dan mulailah percaya pada diri sendiri. Perhatikan baik-baik, selama kamu terus hidup agar orang lain setuju denganmu, kamu dirantai. Rantai itu mungkin tidak terlihat, karena tidak selalu berdering. Terkadang mereka menyamarkan diri mereka dengan tepuk tangan, suka, senyum palsu, dan kecanduan untuk diterima. Tetapi tetap saja itu adalah rantai. Jika kamu menginginkan hasil yang nyata, jika kamu ingin membangun sesuatu yang kokoh, kamu perlu mematahkannya. Kamu tidak di sini untuk menyenangkan orang lain. Kamu tidak ada di sini untuk sesuai dengan cetakan orang lain. Kamu di sini untuk berlari, untuk bergerak maju, untuk membangun kehidupan yang mewakili dirimu, bukan harapan orang lain. Jika kamu menginginkan kebenaran yang menyakitkan, tetapi tetap ingin bebas, kamu tidak akan pernah cukup untuk semua orang. Jadi, berhentilah mencoba. Berhentilah melihat ke samping setiap kali kamu melakukan sesuatu. Berhentilah mencari pendapat orang lain sebelum bertindak. Kebutuhan akan persetujuan adalah sebuah kandang tak terlihat yang mencuri kekuatan dari suaramu, energi dari tindakanmu, dan kejelasan di jalanmu. Setiap kali kamu melakukan sesuatu hanya untuk diterima, kamu kehilangan sedikit dirimu sendiri, dan itu terulang setiap hari, membuatmu hampa. Pertanyaannya bukanlah, apakah mereka akan menyukainya? Tetapi, apakah ini mewakili saya? Apakah saya jujur pada diri sendiri? Jika jawabannya ya, lanjutkan. Bahkan jika itu mengganggumu, bahkan jika tidak ada tepuk tangan, bahkan jika kamu dikritik, terutama jika mereka mengkritik. Sebagian besar orang tidak hidup, mereka bertindak. Mereka adalah karakter berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari mereka. Apakah kamu menginginkan itu? Menjadi versi yang diedit dari dirimu sendiri sama saja dengan menerima persetujuan yang murah. Saya memperingatkan kamu, orang-orang yang paling mengakomodasi orang lain adalah yang paling kalah. Mempercayai diri sendiri bukanlah kesombongan. Ini adalah integritas. Mengetahui bahwa nilai dirimu tidak naik atau turun karena pendapat orang lain. Ini memiliki kompas internal yang tidak membutuhkan persetujuan eksternal untuk bergerak.
Karena ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu bergerak maju tanpa meminta izin. Ini bukan tentang mengabaikan semua orang, tetapi tentang memprioritaskan suara hatimu, mendengarkan dirimu sebelum lautan pendapat yang berubah mengikuti angin. Hari ini mereka menyetujui kamu, besok mereka melupakan kamu. Apakah kamu akan membangun identitasmu di atas itu? Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, berapa banyak yang kamu miliki? Berhenti melakukannya karena takut akan apa yang akan dikatakan orang? Berapa banyak ide, keputusan, atau mimpi yang kamu hentikan karena mungkin tidak ada orang di sana untuk mendukungmu? Berapa kali kamu mengkhianati dirimu sendiri dengan tidak merasa tidak nyaman? Perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan manual orang lain. Kamu datang untuk membuatnya autentik, untuk menciptakan dari kebenaranmu. Itulah yang meninggalkan bekas. Dan kamu tidak perlu menunggu merasa aman untuk bertindak. Keamanan datang kemudian ketika kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa percaya pada dirimu. Dan kamu hanya bisa percaya pada dirimu sendiri jika kamu memberi kesempatan untuk memilihmu, bahkan ketika orang lain tidak mau. Putuskan kecanduan pada sanjungan. Belajar untuk memvalidasi diri sendiri. Lihatlah prestasimu, jatuhmu, prosesmu, dan hargailah. Hargai dirimu sendiri. Itulah yang membangun harga diri yang sesungguhnya. Bukan pendapat orang lain, bukan tepukan di punggung, itu mudah berubah. Milikmu, internal, itu teguh. Latihan praktis. Lain kali kamu membuat keputusan, tanyakan pada dirimu apakah kamu mengambilnya dari kebenaranmu atau dari keinginan untuk terlihat baik. Jika yang kedua, berhenti, redefinisikan, pilih lagi. Kamu bukan produk persetujuan, kamu adalah produk keyakinanmu. Dan keyakinan itu tumbuh jika kamu mendengarkan dirimu sendiri, jika kamu menghargai dirimu sendiri, jika kamu bertahan, bahkan ketika yang lain tidak melakukannya. Percaya pada diri sendiri itu tidak nyaman. Itu akan mengganggumu. Kamu akan kehilangan validasi yang mudah, tetapi kamu akan menang atas dirimu sendiri. Dan percayalah, itu tidak terjadi melalui perbandingan. Belajar berjalan dengan kepala tegak, bahkan saat mereka tidak melihat ke arahmu. Belajarlah berbicara dengan jelas, bahkan jika tidak semua orang bertepuk tangan. Belajar memegang penglihatan, bahkan saat kamu sendirian. Karena jika kamu sendiri tidak percaya, mengapa orang lain harus percaya padamu? Jangan meminta persetujuan. Tidak ada yang perlu kamu izin. Kamu membutuhkan keputusan, dan hanya kamu yang dapat mengambilnya. Sudah cukup. Kamu tidak di sini untuk menjatuhkan siapapun. Kamu tidak datang ke kehidupan ini untuk menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Itu bukan tugasmu untuk mendorong mereka yang menolak untuk berjalan. Membantu tidak sama dengan menggendong dan membawa orang lain, karena itu berarti menyeretmu ke bawah. Ada orang yang mengatakan mereka ingin berubah, tetapi mereka menyabotase diri mereka sendiri setiap kali mereka memiliki kesempatan. Mereka mencari kamu hanya ketika mereka jatuh. Mereka memberitahumu drama berulang kali, tetapi tidak pernah menerapkan solusi. Dan kamu masih di sana memberikan segalanya. Memberi nasihat, meminjamkan bahu, menyelamatkan, hingga kamu selesai kosong, terkuras, frustrasi. Karena kamu mencampur adukan cinta dengan pengorbanan. Dengarkan ini. Melepaskan juga merupakan cinta. Melepaskan berarti berkata, "Aku sangat menghormatimu karena aku tidak akan terus menahanmu di tempatmu jika kamu tidak ingin bertahan." Dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki proses, dan terkadang ingin lebih membantu dari apa yang diperlukan hanya sebuah bentuk elegan untuk mengontrol atau menghindari hidupmu sendiri. Karena ya, terkadang membantu semua orang juga merupakan pengalihan perhatian, cara untuk merasa berguna. Karena kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirimu. Tetapi kamu tidak di sini untuk menyelesaikan kehidupan siapapun. Kamu di sini untuk bertanggung jawab atas milikmu. Apakah kamu ingin bukti? Tanyakan pada dirimu, apakah saya membawa seseorang yang tidak berubah, padahal aku sudah memberikan semuanya padanya? Apakah saya mengorbankan energi saya, kedamaian saya, atau proyek saya untuk mendukung mereka yang tidak bisa berdiri sendiri?
Apakah saya mencoba mendorong seseorang yang tidak ingin berjalan? Jika jawabannya ya, maka sudah waktunya untuk melepaskannya. Tidak dengan marah, bukan dengan penghinaan, tetapi dengan kejelasan. Karena cinta tidak selalu terlihat seperti perusahaan. Kadang-kadang itu dilihat sebagai jarak. Pahami dengan baik. Menemani bukan berarti membawa. Mendukung bukan berarti meniadakan dirimu. Menjadi untuk seseorang tidak melupakanmu. Kamu tidak kejam untuk melindungi dirimu. Kamu tidak egois untuk menetapkan batasan. Kamu tidak buruk karena mengatakan, sampai di sini. Dan jika hal itu membuat orang lain tidak nyaman, biarkanlah mereka merasa tidak nyaman. Kamu tidak bisa hidup terbatas oleh reaksi emosional orang lain. Kamu datang untuk tumbuh, untuk mengubah dirimu, untuk mengeksekusi, dan untuk itu kamu butuh kekuatan. Kamu tidak bisa maju jika kamu memikul beban orang-orang yang ada di punggungmu yang tidak ingin pindah. Apakah kamu ingin mengubah kehidupanmu? Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berada dalam proses mereka, bukan dengan mereka yang hidup membenarkan mengapa mereka tidak melakukan apapun. Kelilingi dirimu dengan mereka yang bertanggung jawab, bukan dengan mereka yang tidak bertanggung jawab, yang hidup dengan mengeluh. Dan jika seseorang yang kamu cintai terjebak, lakukan satu-satunya hal yang benar-benar dapat membantu. Berhenti ikut campur, karena terkadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk seseorang adalah membiarkan mereka menghadapi bayangan mereka sendiri. Hanya mereka yang dapat memilih untuk bergerak sendiri. Ingat ini setiap kali kamu duduk bersalah karena melepaskannya. Itu bukan tanggung jawabmu untuk menanggung siapapun yang menolak untuk bangun. Kamu punya kehidupan untuk dibangun. Dan semakin banyak energi yang kamu berikan kepada seseorang yang tidak menghargainya, semakin sedikit yang kamu dapatkan. Itu terserah kamu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kamu tidak mengendalikan siapapun, hanya dirimu sendiri. Kamu tidak dapat mengubah orang lain. Kamu hanya dapat memutuskan apakah kamu akan terjebak dengan mereka, atau jika kamu akan berjalan meskipun itu hanya kamu. Dan inilah kebenarannya yang lebih keras. Terkadang, bergerak maju berarti kehilangan orang di sepanjang jalan. Tetapi jika untuk mempertahankannya kamu harus mengkhianati dirimu, maka kamu tidak kalah. Kamu menemukan dirimu sendiri. Jadi hari ini lepaskan. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kekuatan. Bukan dengan rasa bersalah, tetapi dengan keyakinan. Diam, fokus, dan lepaskan. Mengapa harus membawa mereka yang tidak mau maju? Itu bukan cinta, itu adalah sabotase yang tersamar. Kamu ada di sini untuk membebaskan dirimu, bukan untuk merantaimu. Dengarkan baik-baik, perhatianmu adalah sumber daya yang lebih berharga. Ini bukan saatnya, dan juga bukan saatnya uang, bahkan energimu. Ini adalah perhatian. Dimanapun kamu menaruhnya, ia tumbuh. Jika tidak, ia mati. Jika kamu terus menyia-nyiakan perhatianmu pada hal-hal yang tidak penting bagimu, kamu menyerahkan kekuatanmu. Apakah kamu ingin hasil, lalu hapus itu yang mengaburkanmu, tanpa ragu-ragu, tanpa alasan, tanpa sentimentalitas murah. Setiap kali kamu membiarkan sesuatu mengalihkan perhatianmu, kamu membuka pintu untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Setiap jawaban ya terhadap hal yang tidak relevan adalah tidak pada apa yang benar-benar penting. Itu tidak sesuai untukmu. Itu tidak layak untukmu. Persahabatan yang beracun yang selalu menjatuhkan suasana hatimu. Kebiasaan tidak berguna yang merugikanmu waktu. Pekerjaan yang hanya menghabiskan hidupmu tanpa memberimu pertumbuhan. Hubungan yang melelahkanmu dan tidak memotivasi. Singkirkan mereka. Sekarang, ini bukan masalah keegoisan. Ini masalah harga diri. Hargai waktu, fokus, dan energimu. Karena setiap menit yang diinvestasikan pada apa yang tidak kamu nyalakan, waktu itu berkurang 1 menit. Bangun apa yang kamu inginkan. Dan kamu tidak punya sepanjang waktu di dunia. Apakah menurutmu itu mudah? Tidak. Itu tidak benar. Memotong terkadang menyakitkan. Terkadang itu berarti kehilangan kenyamanan. Menghadapi kritik. Atau dibiarkan sendiri. Tetapi, apa yang lebih kamu sukai? Tetap terjebak dengan satu beban yang menghabiskan,
atau membebaskan dirimu untuk maju? Jawabannya hanya bisa A. Luangkan waktu sejenak sekarang dan lihatlah hidupmu dengan kejujuran yang brutal. Hal-hal, orang, atau situasi apa yang menguras energimu dan perhatianmu tanpa memberi sesuatu yang nyata? Kebiasaan yang diulang-ulang hanya akan membuatmu tetap berada di zona kenyamanan dan menjauhkanmu dari potensi. Identifikasi mereka. Sekarang bayangkan kamu memberi mereka pemotongan definitif. Seperti apa hidupmu jika kamu bisa membebaskan ruang mental dan emosional itu? Apa yang bisa kamu capai jika kamu berhenti memberi makan sesuatu yang melemahkanmu? Ini bukan hanya tentang menghilangkan hal-hal yang jelas. Ini juga tentang menyadari kebocoran perhatian yang kecil, gulungan tak terbatas yang tidak berarti, penundaan yang disamarkan sebagai istirahat, kebutuhan konstan untuk validasi dalam jaringan, perhatian terhadap hal-hal yang tidak tergantung padamu. Setiap kebocoran ini adalah pencuri diam-diam pertumbuhanmu, dan kamu harus lebih cepat dari mereka. Kamu harus menjadi waspada, siap memutus aliran listrik sebelum kamu tenggelam. Latihan mental. Lain kali kamu terjebak dalam penundaan atau terganggu, berhentilah. Tanyakan pada dirimu, apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya ataukah itu menjauhkan saya? Bersikaplah brutal. Tetapi ya, tentu saja tidak. Tindakan pemotongan ini adalah tindakan keberanian. Ini tentang mengambil kendali nyata atas hidupmu. Jangan mendelegasikan kekuasaan itu kepada siapapun atau kepada apapun. Tidak ada orang yang akan menjaga fokusmu seperti kamu sendiri. Jangan tertipu dengan keyakinan palsu bahwa seseorang harus bersabar atau memiliki toleransi. Menoleransi apa yang menguras energimu adalah menyerahkan dirimu pada hal yang biasa-biasa saja. Kesabaran bukanlah menoleransi sampah. Kesabaran adalah bertahan pada apa yang membuatmu tumbuh. Dan untuk itu, kamu membutuhkan kejelasan, tidak ada kebingungan. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu teralihkan. Jika kamu menginginkan hasil, potong tanpa rasa takut segala sesuatu yang tidak sesuai denganmu. Perhatianmu adalah kekuatanmu. Pertahankan, kembangkan, arahkan ke tempat yang kamu inginkan untuk tumbuh. Karena jika kamu tidak menguasai fokusmu, gangguan akan mendominasi, dan kemudian kamu tidak akan bisa maju. Lakukan sekarang, potong, dan tumbuh. Apakah kamu ingin didengar? Sungguh? Kalau begitu, berhentilah bicara terlalu banyak dan mulai berbuat lebih banyak. Kata-kata tanpa tindakan hanyalah kebisingan kosong belaka. Janji di udara yang tidak ada yang mengingat atau menghormati. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk menjadi salah satu dari mereka yang berbicara namun tidak bertindak. Kamu datang untuk menjadi seseorang yang mengeksekusi, yang maju, yang membangun dengan fakta, bukan dengan alasan atau kata-kata kosong. Bab 15. Bosan tanpa bisa melarikan diri. Di sanalah kamu lahir kejelasan. Berhenti berlari. Kamu tidak harus melakukan sesuatu sepanjang waktu. Kamu tidak harus mengisi setiap detik dengan kebisingan, pemberitahuan, seri, atau tugas yang tidak mengubah hidupmu. Urgensi dan kesibukan tidak membuatmu lebih berharga. Itu justru membuatmu lebih terputus. Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan apapun? Kamu menghadapi dirimu sendiri, dan itu, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, adalah sesuatu yang benar-benar membuatmu takut. Kebosanan bukanlah apa yang mengganggu kamu. Itu adalah cermin yang aktif ketika tidak ada lagi selingan. Itulah kekosongan yang muncul saat kebisingan dimatikan. Tapi, jangan salah. Kekosongan bukanlah musuh. Itu adalah ambang batas. Itulah pintu menuju kebenaranmu. Kebosanan yang disadari adalah kesempatan brutal untuk menemukan apa yang ada di bawah autopilot. Tetapi kamu melarikan diri. Setiap kali kamu merasakan minimal ruang tanpa stimulasi, kamu berlari untuk mengisi, membuka telepon, bermain sesuatu, makan tanpa rasa lapar, mencari teman karena rasa cemas, apapun selain bertahan denganmu. Dan kamu tahu kamu menghindarinya. Selain pikiranmu, kamu juga menghindari kreativitas, ide-ide, kejelasan. Semua yang kamu katakan kamu cari tidak akan muncul di antara dua tab terbuka atau di bagian bawah gulungan tak terbatas. Ini akan muncul saat kamu berhenti.
Ketika kamu membiarkan dirimu tanpa rangsangan, pikiranmu mulai bekerja secara berbeda. Kamu mengetahuinya, kamu telah merasakannya. Di kamar mandi, berjalan-jalan tanpa musik, di suatu sore tanpa rencana, ketika tiba-tiba ada yang menimpamu, ide, sebuah kebenaran, sebuah keputusan yang telah kamu tunda. Mengapa? Karena otakmu akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri. Keracunan informasi sedang merampokmu dari kemungkinan berpikir untuk dirimu. Langkah pertama untuk memulihkan pusatmu adalah ini: belajar untuk bosan tanpa melarikan diri. Apakah kamu menginginkan latihan sungguhan? Lakukan ini hari ini. Duduk selama 10 menit tanpa melakukan apapun. Tidak ada telepon, tidak ada musik, tidak ada TV. Hanya kamu di kursi, bernapas. Pikiranmu akan berteriak padamu untuk melakukan sesuatu, apapun. Tunggu. Dorongan itu adalah kecanduan terhadap rangsangan. Dan jika kamu melewatinya, jika kamu menguasainya, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari gangguan apapun: kehadiran. Kebanyakan orang tidak mengubah hidup karena mereka tidak tahan dengan kesunyian yang perlu mendengarkan satu sama lain. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Budidayakan ketidaknyamanan kebosanan sebagai latihan sehari-hari, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembersihan, sebagai reboot, karena memang begitulah adanya. Marcus Aurelius dan Epictetus tidak perlu membuka 5 buku untuk berfilsafat. Mereka menumbuhkan ruang mental dari kekosongan, bukan karena kelebihan. Mereka tahu sesuatu yang perlu kamu ingat. Jiwa diperintahkan dengan tenang. Saat ini kita bingung hiburan dengan kesejahteraan, tetapi menghibur diri sendiri tidak sama dengan berada di dalam perdamaian. Kamu bisa tertawa sepanjang hari dan merasa kosong di dalam. Kamu bisa dikelilingi oleh rangsangan dan tidak memiliki satupun ide sendiri. Kebosanan, jika kamu hidup dengan kesadaran, itu menjadi tanah tempat tumbuhnya keaslianmu. Berhenti melarikan diri setiap kali kamu menghadapi dirimu. Kamu tidak butuh seri lain. Kamu tidak butuh percakapan kosong lainnya. Kamu butuh keberanian untuk melihat ke dalam tanpa filter. Keberanian untuk menanggung kesunyian. Karena di sana, tepat di sana, semuanya dimulai. Kejelasanmu. Lain kali kamu merasa tidak ada kerjaan, jangan melihat sesuatu untuk dilakukan. Tetaplah di sana, bernapas, dengarkan kekacauan mental, biarkan berlalu. Dan kemudian, jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat sesuatu yang tersembunyi, suaramu sendiri. Dan percayalah, itu lebih berharga dari stimulus apapun di dunia. Hari ini, pilihlah untuk bosan, bukan karena nyaman, tetapi karena itu perlu. Hari ini, menyeberanglah ke pintu itu, dan temukan apa yang ada di sisi lain. Kamu, ketika kamu merasa sendiri, ada kebisingan yang tak tertahankan yang tampaknya memenuhi kekosongan. Kebisingan pikiranmu memberikannya kembali pada apa yang hilang, pada apa yang menyakitkan, pada apa yang tidak ada. Dan pada saat itulah yang paling berbahaya, jika terjebak dalam pengulangan tanpa akhir, seperti rekaman yang tergores yang membuatmu semakin tenggelam dalam kesedihan. Dapat dipahami bahwa kehadiran adalah tempat berlindung, bukan kutukan. Ketika kamu berhenti mencari orang lain untuk kebahagiaan yang hanya bisa kamu berikan pada dirimu sendiri, sesuatu akan berubah. Kecemasan mereda, kebutuhan untuk menyenangkan memudar, dan kedamaian yang berbeda muncul. Tidak sempurna atau konstan, tetapi autentik. Hal itu ada di dalam ruang di mana kamu mulai mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa hiasan atau penghindaran, dan itulah yang membuatmu utuh. Jangan menipu dirimu sendiri dengan berpikir bahwa kesendirian adalah hukuman atau panggung untuk mengatasi. Kesendirian yang sadar adalah bertemu dengan dirimu sendiri, sebuah jalan menuju kebebasan. Karena hanya ketika kamu baik-baik saja dengan dirimu sendiri, tanpa bergantung, kamu bisa berhubungan dari tempat yang sehat, tanpa ketakutan atau kebutuhan. Jadi, biarkan dirimu jatuh di hadapanmu sendiri. Cari tahu apa yang terjadi ketika tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada apa-apa untuk dibuktikan. Hanya kamu dan momen itu. Kamu akan terkejut betapa kuatnya kamu ketika kamu belajar untuk menghidupi dirimu sendiri. Di sanalah kepenuhan sejati dimulai. Dan percayalah padaku, tidak ada yang lebih kuat dari itu. Berhentilah hidup terjebak dalam perangkap untuk menyenangkan semua orang kecuali dirimu sendiri. Dinamika yang tidak sehat dan melelahkan ini tidak hanya mencuri energimu,
tetapi juga menjauhkanmu dari siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu tidak menetapkan batasan, ketika kamu tidak tahu bagaimana mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, hidupmu menjadi parade tuntutan yang tak ada habisnya dari orang-orang yang mengosongkanmu, melelahkanmu, dan mencuri kejelasanmu. Kamu tidak bisa membangun sesuatu yang solid jika dasar kamu adalah pasir yang bergeser. Kedamaian yang kamu dambakan dimulai dengan batasan yang tegas. Meletakkan batasan bukanlah sebuah kemewahan atau rekomendasi. Itu adalah tindakan kelangsungan hidup emosional. Ini adalah cara paling otentik dan langsung untuk menunjukkan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Karena mari kita perjelas, siapa yang akan menjaga energimu jika bukan kamu sendiri? Siapa yang akan melindungi ruang internalmu jika kamu tidak melakukannya? Bukan siapa-siapa. Tidak ada yang akan bangun setiap hari dengan misi untuk menjaga ketenangan pikiranmu. Misi itu adalah milikmu secara eksklusif. Dan inilah kebenaran yang ditakuti banyak orang untuk mendengar. Mengucapkan tidak itu menyakitkan pada awalnya. Itu akan membuatmu merasa tidak nyaman. Ini akan menimbulkan ketakutan dan bahkan rasa bersalah. Bukan itu tanda bahwa kamu salah, tetapi bahwa kamu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu lakukan. Letakkan kesejahteraanmu terlebih dahulu. Ketidaknyamanan itu adalah batas antara siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu jadi. Jangan mengabaikan atau menghindarinya. Paksa dirimu untuk melewatinya. Bayangkan sejenak situasi berikut. Seorang rekan kerja meminta kamu untuk tinggal lebih lama menyelesaikan proyek, tetapi kamu tahu bahwa kamu memiliki komitmen pribadi yang penting, atau kamu hanya memerlukan waktu untuk mengisi ulang. Jika kamu tidak memiliki batasan, kamu akan menjawab ya. Meskipun dalam hati kamu berteriak, "Tidak, aku tidak ingin, aku tidak bisa." Itu menghasilkan kebencian dan kelelahan.